Sragen, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang kaya akan wisata dan budaya. Di sebelah selatan Kabupaten Sragen, tepatnya di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, terdapat sebuah kawasan wisata religi bernama Gunung Kemukus, yang merupakan makam dari Pangeran Samudra dan Sang Ibunda Dewi Ontrowulan. Pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia, baik dalam maupun luar Pulau Jawa, datang untuk berziarah mengingat Pangeran Samudra adalah salah satu tokoh kerajaan Majapahit, sekaligus murid dari Sunan Kalijaga. Namun, alih-alih memiliki citra baik sebagai tempat wisata religi, justru stigma negatiflah yang berkembang di masyarakat. Gunung Kemukus lebih dikenal sebagai tempat pemujaan, mencari kekayaan, atau pesugihan dengan ritual seks sebagai syarat mendapat kekayaan. Sebagai tempat wisata religi, isu-isu negatif yang beredar di kalangan masyarakat tentu menjadi permasalahan bagi pihak pengurus kawasan wisata. Namun, ternyata semua isu itu tidak sepenuhnya salah. Jika menilik ke dalam kawasan wisata religi Gunung Kemukus, memang akan mudah kita menemui warung remang-remang yang tersebar. Sekilas, warung-warung itu terlihat biasa saja. Tidak ada bedanya dengan warung-warung yang biasa kita lihat. Namun, jika pengunjung singgah ke warung tersebut, maka pemilik warung akan mulai menawarkan perempuan yang dijajakan untuk berhubungan badan dengan alasan ritual di Gunung Kemukus memang harusnya seperti itu. Lah nek karep niku jenengan tujuane napa? Kan enten tujuan jenengan usaha napa, ngoten kan enten tujuan. Nah nggene tujuan lah nyekarne sapa sampean? Oh, berarti kayak penyuwunan niku maksudnya penyuwunan jenengan napa tapi dekne niku mboten nyuwun imbal balik maksudnya. Dan setiap hari ini ada. Setiap hari tetap ada. Ada yang garah juga. Cara itu misalnya cara itu pasaran gitu loh. Kalau hari Jumat pun cuma keluar kan pasaran. Misalnya gitu. Cara apa ya? Misalnya ngambil apa mungkin cepet kaya atau apa. Kalau enggak bawa pasangan dari kampung sono, misalnya mas bawa toh dari sono, entar tapi apa-apa mas semua ragat apa misalnya makan kamar segala macam mas. Kalau di sini kan enggak. Kalau di sini kan misalnya satu malam berapa ratus gitu toh, itu toh kamar bawa yang ngurusi. Wangi lah, kene iki yo kadang yo anak sing anu mas kadang yo anak sing larang sing ora yo. Malam ini paling sedikit 500 kan itu yang meninggal kan orang juga selingkuh kan sama itu anak tirinya kan yang meninggal di sini yang dikubur di sini tuh orangnya kan selingkuh. Berdasarkan sejarah kayak gitu. Terus sejarahnya ngono terjadi di lanjutnya ngono terus. Kalau di sini rata-rata tua, nggak ada yang muda. Kalau di atas sana dekat makam ada, tapi ada cowoknya. Kadang cuma nyanyi doang. Praktek prostitusi di kawasan wisata Gunung Kemukus ini bukannya dibiarkan. Pemerintah Jawa Tengah sudah sempat menutup kawasan wisata tersebut. Akan tetapi karena dirasa telah mematikan perekonomian masyarakat sekitar yang bergantung pada wisatawan, akhirnya kawasan wisata Gunung Kemukus pun dibuka kembali. Dan nyatanya praktek prostitusi berkedok ritual ini pun tetap ada. Para oknum-oknum menjadikan sejarah
dan tata cara ritual kebudayaan sebagai alasan mereka terus melakukan tindak prostitusi. Pihak penanggung jawab kawasan wisata Gunung Kemukus pun menegaskan bahwa isu negatif yang menyatakan berhubungan seks sebagai bagian dari ritual kebudayaan di Gunung Kemukus seperti yang disebutkan oknum-oknum pelaku praktek prostitusi tidaklah benar. Bersamaan dengan dinas sosial, mungkin dengan Satpol PP, kepolisian, muspika setempat, sehingga tidak ada dalam artian sejarah yang membuktikan bahwa di Gunung Kemukus itu ada prostitusi. Apalagi di kawasan makam Pangeran Samudro itu tidak ada yang namanya prostitusi. Pada dasarnya rumor ataupun isu yang berkembang di luar saat ini semua sangat bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di Gunung Kemukus. Bahwa bisa dibilang itu sebenarnya bukan rangkaian dari ziarah di makam Pangeran Samudro. Untuk wisata religi makam Pangeran Samudro terdiri dari 2 destinasi tujuan, yaitu satu Sendang Ontrowulan, kebetulan komplek areanya di sini. Lokasi yang kedua yaitu komplek makamnya untuk posisi sekitar radius 300 sampai 400 meter dari lokasi ini. Fungsi ataupun kegunaan dari sendang tersebut kan untuk sesuci. Dan sebenarnya untuk kegiatan sesuci kan bisa dilaksanakan di mana saja. Tapi kenapa Sendang Ontrowulan menjadi bagian dari rangkaian ziarah? Karena disinilah, di Sendang Ontrowulan inilah dulu tempat beliau ibu tiri dari Pangeran Samudro itu sesuci. Jadi bisa dikatakan rangkaian perjalanan peziarah itu diajak semacam kayak napak tilas dari perjalanan beliau ibu tiri dari Pangeran Samudro. Yang mana persiapan untuk pengunjung sebelum melaksanakan ziarah di makam Pangeran Samudro dengan jalan mereka melaksanakan cuci muka ataupun mandi atau bahkan muslim melaksanakan wudhu, dan banyak juga yang alat berkah dengan membawa dari air sendang tersebut. Secara umum kelengkapan dalam melaksanakan ziarah di makam Pangeran Samudro itu biasanya mereka membawa bunga. Kenapa mungkin timbul pertanyaan yang dibawa bunga? Karena dalam budaya Jawa melaksanakan ziarah itu kan ada semacam perumpamaan katanya kan nyekar. Sementara kata dasar dari nyekar ini kan kembang. Jadi itulah kenapa salah satu kelengkapannya kembang. Secara umum ada 2 kebiasaan ataupun tradisi ya. Yang pertama, ada yang mereka meyakini proses untuk mandi tersebut mereka menggunakan media kembang, dan yang satu lagi biasanya untuk terkait dengan didoakan pihak juru kunci di Pak prosesi berdoa nanti. Dulunya tuh ceritanya begini, hanya salah kaprah aja. Waktu dulu ada pengunjung dari Jawa Barat, kan dia bisa memahami bahasa Jawa, padahal mbah-mbah dulunya kan nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, terus memberi contoh seperti ini, le anakku kabeh wae ya tak kandhani, yen kowe ziarah ning makame Pangeran Samudro kuwi to, kowe seneng koyok moro ning demenanmu. Terus ya karena dia nggak paham bahasa Jawa, ditangkap dengan bahwa kalau ke sini tuh bawa demenan. Itu hanya salah persepsi, salah kaprah aja ya. Terus sampai sekarang masyarakat seperti itu. Oh, bilang dia aku wah, saya itu kalau kesini bawa pasangan nyatanya berhasil, saya nyatanya sukses. Nah, semua saya yang baru-baru ini mengikuti, belum tahu tapi dia sudah mengikuti karena berita dari situ itu tadi. Ya. Untuk makam Pangeran Samudro itu tujuannya ke situ hanya berdoa, mendoakan Pangeran Samudro, nanti kita dapat barokahnya. Jangan minta sama Pangeran Samudro, mintanya sama Tuhan. Tapi kita lewatkan dengan Pangeran Samudro karena Pangeran Samudro itu termasuk wali Allah, dekat sama Tuhan. Malah saya juru kunci malah melarang keras bahwa itu tidak ada sangkut pautnya dengan berdoa di makam. Itu hanya diselewengkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Enggak ada juru kunci memberi saran, kamu datang ke sini harus membawa pasangan, harus berbuat selingkuh di sini, itu enggak ada aturannya seperti itu.
Kan sudah sebelum dia ziarah kita kasih penjelasan dulu tata caranya berziarah. Gini ya, dulu ada penziarah kan kalau istilah Mbah Solo diwajibkan untuk membawa bunga. Dan dulunya kan Mbah saya punya keyakinan kalau ke makam itu bawa bunga. Setelah didoain sama Pak Juru Kunci, langsung bunga itu ditaburkan di atas makam, langsung berdoa menurut keyakinan. Tapi kalau ada yang minta pandu sama Pak Juru Kunci, ya kita bisa memandu secara agama Islam gitu. Nanti lain agama saya suruh berdoa sendiri. Kita dari situ karena nggak ada souvenir, nggak ada oleh-oleh, ya kita suruh ambil bunganya aja. Bukan untuk disimpan di rumah atau untuk mandi bisa juga. Ya supaya dapat barokahnya lah gitu istilahnya. Dengan adanya sejarah, Pangeran Samudra kan merupakan keturunan dari Mojopahit, dari Brawijaya. Perpecahan perang pada waktu itu, Pangeran Samudra diboyong ke Demak Bintoro bersama dengan tokoh-tokoh yang lain, itu memberikan tugas yang sangat mulia kepada Pangeran Samudra untuk mencari sanak saudaranya. Dan sampailah Pangeran Samudra tadi ke Pandan Gugur di Gunung Lawu sana. Untuk Sang Sunan Lawu bersedia untuk kebersamaan dengan Pangeran Samudra untuk bersatu kembali dengan keluarga-keluarga yang lain. Akhirnya Sang Samudra pamit untuk melaporkan ke Demak Bintoro. Namun kehendak Tuhan itu berbeda. Pangeran Samudra tadi jatuh sakit. Setelah itu dari Sang Sultan berangkatlah Ibu Ontrowulan bersama Abdi Kinasih sampai ke makam. Ibu Ontrowulan istilahnya memohon pada Tuhan dan ngurungepi pasaran tadi dan bisa bertemu dengan putranda yang tercinta. Akhirnya Ibu Ontrowulan sampai di Sendang dan bersih diri, dan Ibu Ontrowulan itu melihat ke atas seperti ada kubus tadi. Satu versi Ibu Ontrowulan itu mukso, satu versi Ibu Ontrowulan itu naik kembali ke atas pusara tadi dan berdoa sehingga sampai ajalnya Ibu Ontrowulan dan dimakamkan di samping putranda yang tercinta makam Pangeran Samudra, namun nisannya jadi satu. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Kira-kira itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kondisi di kawasan wisata Gunung Kemukus. Akibat adanya oknum-oknum yang menyelewengkan sejarah dan ritual untuk kepentingan pribadi, akhirnya tersebarlah isu-isu negatif serta pemahaman yang salah dalam masyarakat. Pemerintah daerah setempat saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk mengubah pandangan negatif yang melekat dalam kawasan wisata Gunung Kemukus. Yang paling terlihat saat ini adalah dengan adanya rencana proyek bertajuk New Kemukus yang merupakan upaya peluas segmentasi wisata Gunung Kemukus. Bukan hanya sebagai wisata religi, tetapi juga tempat wisata keluarga dengan titik-titik baru yang sudah mulai dibangun. Dengan adanya proyek ini, tersirat harapan Gunung Kemukus yang banyak dikenal dengan prostitusi berubah menjadi kawasan wisata yang lebih nyaman dan hangat untuk semua kalangan. Selain itu, ada pula kerjasama yang dibangun dengan media-media dalam upaya menciptakan citra positif. Namun, saat ini dinilai masih belum cukup efektif dalam merubah stigma buruk masyarakat terhadap wisata Gunung Kemukus. Hal ini mungkin disebabkan terlanjur banyaknya informasi-informasi negatif di internet yang sebenarnya hampir semua informasi tersebut tidak benar. Mulai dari tata cara ritual hingga sejarah yang salah. Sebenarnya kan kalau dari tata cara itu, yang pertama kita membeli tiketing, dan kedua kita menuju ke Sendang Ontrowulan, yang ketiga baru kita ziarah di makam Pangeran Samudra. Dengan demikian
mungkin disalahartikan ya. Kita harus demen dalam arti senang dulu kalau kita mau ke tempat ziarah Pasujaran dan memohon. Disalahartikan demen itu dengan kata demenan, kalau bahasa Jawa itu kan harus melakukan hubungan seks itu kan nggak benar, karena kita demen senang dulu, merasa senang untuk berziarah. Sebenarnya dengan kebersamaan pemerintah, dengan dinas sosial, Satpol PP, kepolisian, dan tentunya mungkin dari TNI Polri, kita selalu giat yaitu adanya penertiban itu. Tentunya dengan adanya objek wisata Gunung Kemukus, Makam Pangeran Samudro, mungkin itu kan secara religius, tentunya kebersamaan dengan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Sragen dan provinsi, tentunya nanti mengembangkan destinasi wisata yang ada di Gunung Kemukus dengan penambahan wahana-wahana yang lain, sehingga untuk arah tujuannya untuk menepis adanya prostitusi tadi, dengan kita mengedepankan yaitu wisata keluarga. Jika melihat lebih dalam suatu peristiwa baru, kita akan bisa melihat lebih banyak kebenaran. Apa yang terlihat baik belum tentu baik, dan apa yang terlihat buruk belum tentu buruk. Majunya teknologi mengakibatkan komunikasi terjalin jauh lebih cepat. Di era modern seperti saat ini, sudah sepatutnya kita lebih bijak dan cerdas dalam menerima informasi. Seperti halnya dalam kasus Gunung Kemukus, tidak semua yang tertulis di internet adalah benar adanya. Dan untuk oknum-oknum yang menyebarkan serta memanfaatkan isu salah yang beredar untuk kepentingan pribadi, sudah sepatutnya untuk mulai berpikir atas dampak negatif yang ditimbulkan.